Ada sahabat yang bertanya, wahai Sayyidina Utsman, tadhkurul jannata wan nara fala tabki. Jika ada orang yang menceritakan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau biasa-biasa saja, tidak menangis. Wa tabki min hadza, tapi mengapa ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya? Ada apa denganmu? Fayaqulu, maka Sayyidina Utsman pun mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wahai sahabatku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innal qabra, sesungguhnya alam kubur, sesungguhnya alam barzakh, awwalu manazilil akhirah, adalah tempat singgah pertama, rest area pertama saat menempuh perjalanan menuju akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhis Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, akhrajal hakimu wa ibnu majah wal baihaqi wa hannad fi zuhdi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan Imam Hannad, an Hani'in maula Utsman, dari seseorang yang bernama Hani. Siapakah Hani? Beliau adalah budaknya Utsman bin Affan. Qala, Hani bercerita, kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka. Adalah Sayyidina Utsman bin Affan, apabila ia berdiri dekat kuburan, niscaya ia akan menangis. Hatta tabulla lihyatuhu, sehingga janggutnya pun menjadi basah. Fayuqalu lahu, lalu ada yang bertanya kepadanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Wahai Sayyidina Utsman, ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, lalu mengapa engkau menangis ketika engkau melihat kuburan? Fayaqulu, maka Utsman pun menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wahai fulan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat singgah pertama dalam perjalanan menuju akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka alam-alam setelahnya akan menjadi lebih mudah.
Wa in lam yanju minhu, tapi jika dia tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka alam setelahnya akan menjadi alam yang paling sulit untuknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun pernah bersabda, ma ra'aitu manzaron illa wal qabru afdha'u minhu, tidaklah aku melihat satu pemandangan melainkan alam kubur adalah pemandangan yang paling menakutkan dibandingkan pemandangan-pemandangan yang lainnya. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hadis tentang alam kubur. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis, yaitu Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Yang kedua, Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan. Yang ketiga, Imam Al-Baihaqi. Di sini tidak disebutkan di dalam kitab apa. Kalau tidak di dalam kitab Syu'abul Iman, maka di dalam kitab hadis beliau yang lainnya. Kemudian yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Hannad di dalam kitabnya Az-Zuhud, yang semua riwayat bersambung kepada sahabat Nabi, kepada seseorang yang bernama Hani. Siapakah Hani? Hani adalah Maula Utsman ibni Affan, yaitu budaknya Utsman bin Affan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Pertama, beliau itu adalah menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini, Sayyidina Utsman, pernah menikahi 2 anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sayyidina Utsman menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka beliau turun ranjang kepada adiknya, adik Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum. Kemudian beliau memiliki julukan Zunnuraini, yang artinya orang yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya itu karena pernah menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, maka beliau dijuluki Zunnuraini, orang yang memiliki 2 cahaya. Itu yang pertama, Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Utsman bin Affan adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan Rasul menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka yang 10 orang ini disebut al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang hafal Quran. Yang keempat, Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Dari sekian banyak sedekah beliau, sedekah yang paling terkenal adalah ketika beliau mewakafkan sumur rumah. Jadi di Madinah itu ada sumur yang bernama sumur rumah.
Dulu sumur rumah ini dimiliki oleh orang Yahudi. Dan setiap kaum muslimin yang ingin mengambil air tersebut harus membayarnya, harus membelinya dari Yahudi tersebut. Karena ketika itu di Madinah sedang terjadi pacaklik, semua sumur kering, atau bahkan ada yang mengeluarkan air tapi asin airnya. Ketika itu hanya ada satu sumur yang airnya tawar dan airnya enak rasanya seperti sumur Zam-Zam, yaitu sumur rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu tidak menggratiskan. Setiap orang yang ingin mengambil air di sumurnya harus membayar, bahkan dengan bayaran yang sangat tinggi. Akhirnya Sayyidina Utsman merasa kasihan kepada penduduk Madinah ketika itu, karena banyak di antara mereka yang fakir, miskin, yang tidak memiliki apa-apa untuk membeli air tersebut. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dari orang Yahudi dengan harga yang sangat tinggi, Pak. Tapi Sayyidina Utsman tidak peduli dengan harga tinggi. Yang penting kaum muslimin bisa mengambil air dan menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Dibelilah oleh Sayyidina Utsman, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata sumur rumah yang beliau wakafkan 1400 tahun yang lalu sekarang masih ada dan masih mengeluarkan air. Jadi posisinya itu di sebelah utara Masjid Nabawi, jauhnya kurang lebih 5 kilo. Di sana ada sumur rumah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang sumur itu digunakan untuk mengairi kebun kurma, yang mana kebun kurma itu pun wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kemudian kebun kurma itu dikelola oleh pemerintah Saudi, dan hasil dari penjualannya itu dibagi dua. Sebagian diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, dan sebagiannya ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan, ya. Dan itu sudah dikelola dari zaman Utsmani, kekhalifahan Utsmani, yang kemudian setelah itu dikelola oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Jadi hasilnya dibagi dua untuk anak yatim fakir miskin, dan sebagian ditabung atas nama Utsman bin Affan. Setelah tabungannya banyak, ada yang bilang tabungannya itu sampai 2,5 triliun. Itu tabungan Sayyidina Utsman bin Affan, Pak, dari hasil wakaf sumur tersebut. Ya. Kemudian dari tabungannya itu oleh pemerintah Saudi dikelola, dibikinlah hotel yang didirikan di satu tanah yang berada di Markaziyah. Dibangunlah hotel atas nama Funduk Utsman bin Affan, hotelnya Utsman bin Affan. Disewakan hotel tersebut. Ini hotelnya masih berada di kawasan Masjid Nabawi. Ya, Bapak kalau haji umroh, nah itu yang paling ujung ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu dekat jalan raya, Pak. Ada tulisannya Utsman wakaf Hotel Utsman, Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Nah, penghasilannya sama, sebagian ditabung, sebagian diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Ini luar biasa, Pak. Wakafnya Utsman bin Affan, infaknya Utsman bin Affan, padahal sudah 1400 tahun. Tapi sekarang pahalanya masih mengalir, wakafnya masih bermanfaat, bahkan manfaatnya sekarang itu lebih besar daripada manfaat yang dulu. Bayangkan, Pak, aset Utsman bin Affan itu sekarang kalau dihitung 2,5 triliun. Ini luar biasa ya. Pahala terus mengalir. Jadi semakin kesini pahala beliau semakin bertambah dan semakin menumpuk. Padahal orangnya sudah meninggal dunia. Nah, itu yang keempat. Utsman bin Affan ahli sedekah. Yang kelima, Utsman bin Affan itu matinya mati syahid.
di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Satu hari Utsman bin Affan sebelum wafat, beliau bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Nabi ada Abu Bakar dan Utsman. Di samping Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Utsman, kami menunggu engkau di esok hari. Berbuka puasalah bersama kami di esok hari. Dari mimpi ini Sayyidina Utsman sudah faham bahwasanya besok dia akan meninggal dunia. Akhirnya apa? Betul, di keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat ketika beliau sedang berpuasa, tiba-tiba ada pemberontak yang mengepung rumahnya. Kemudian para sahabat menawarkan diri untuk melindungi Sayyidina Utsman. Tapi kata Sayyidina Utsman, wahai para sahabat, kalian tidak usah melindungiku. Kenapa? Karena semalam aku bermimpi melihat Rasul, dan Rasul sedang menungguku di alam sana. Akhirnya apa? Dengan tenangnya, tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa sedih sama sekali. Sayyidina Utsman sedang membaca Quran di kamarnya dalam keadaan puasa. Tiba-tiba ada dua pemberontak yang masuk membawa pedang lalu menusuk Sayyidina Utsman dari belakang. Akhirnya beliau pun wafat dalam keadaan syahid. Ini luar biasa sekali Pak ya. Udah hafal Quran, ahli sedekah, menantu Rasul, dijamin masuk surga, matinya mati syahid. Kayaknya kalau sebelum meninggal sudah dapat kabar-kabar kayak gitu, kayaknya hidup tenang Pak ya. Makanya Sayyidina Utsman tahu hari itu akan dibunuh, tapi beliau itu tenang sekali. Para sahabat menawarkan perlindungan, tapi kata beliau tidak usah, karena hari ini aku sudah ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk buka puasa bersama. Ya Allah, kayaknya dunia udah nggak ada harganya Pak ya, kalau udah dimimpiin kayak gitu. Masya Allah. Nah, itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Hani, budak dari Sayyidina Utsman bin Affan, bercerita, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta tabulla lihyatuhu. Adalah Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau berdiri dekat kuburan, beliau pun menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya sekedar sedih, bukan hanya sekedar mengeluarkan air mata yang mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi beliau menangis sejadi-jadinya. Hatta tabulla lihyatuhu, sampai-sampai janggutnya yang tebal pun menjadi basah. Fayuqalu lahu, maka ada sahabat yang bertanya, wahai Sayyidina Utsman, tadhkurul jannata wan nara fala tabki. Jika ada orang yang menceritakan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau biasa-biasa saja, tidak menangis. Wa tabki min hadza, tapi mengapa ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis sejadi-jadinya? Ada apa denganmu? Fayaqulu, maka Sayyidina Utsman pun mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wahai sahabatku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innal qabra, sesungguhnya alam kubur, sesungguhnya alam barzakh, awwalu manazilil akhirah, adalah tempat singgah pertama, rest area pertama saat menempuh perjalanan menuju akhirat. Akhirat adalah
perjalanan yang sangat panjang, dan tempat singgah pertamanya adalah alam kubur. Fa inna minhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila seseorang selamat di alam kuburnya, berhasil menjawab pertanyaan munkar dan nakir, sehingga dia mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Apabila seseorang selamat di alam kuburnya, maka alam-alam berikutnya akan menjadi lebih mudah baginya. Di alam kebangkitannya, di padang mahsyarnya, di alam hisabnya, di alam menerima catatan amalnya, melewati sirotnya, dan lain sebagainya, akan menjadi lebih mudah baginya. Wa in lam yanju minhu, tapi wahai sahabatku, jika di alam kubur celaka, jika di alam kubur tidak selamat, ditanya oleh munkar nakir, tidak bisa menjawab pertanyaannya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka alam-alam setelahnya akan dia lalui dalam keadaan yang sangat sulit, lebih sulit daripada nasibnya di alam kubur. Inilah yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan menangis, khawatir di alam kubur dia akan mendapatkan siksa kubur, khawatir alam kuburnya akan menjadi alam yang paling sulit, Pak. Padahal kita tahu profil biografi sejarah hidup tentang Sayyidina Utsman bin Affan, seorang hafiz Quran, dermawan, menantu Rasul, dijamin masuk surga, matinya mati syahid. Sebelum wafat dimimpikan oleh Rasul, kata Rasul, engkau sudah aku tunggu untuk buka puasa bersama. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata semakin soleh hati seseorang, maka semakin hatinya merasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau Sayyidina Utsman melihat melihat kuburan, beliau menangis. Karena tadi semakin soleh hati seseorang, semakin bersih hatinya dari dosa, maka hatinya itu semakin merasa takut terhadap Allah. Tapi sebaliknya, semakin kotor hati seseorang, semakin cinta dunia hati seseorang, maka rasa takut di dalam hatinya semakin kecil, semakin jauh. Sehingga ketika dia berbuat dosa, dia tidak merasa takut kepada Allah. Melihat kuburan biasa-biasa aja, orang lagi nguburin, dia mengopi, mengerokok, ya. ngobrol. Sebetulnya ketika kita menghantarkan jenazah ke kuburannya, ikut menguburkannya, di sanalah waktu kita untuk bertafakkur tentang kehidupan kita setelah kematian. Kira-kira nasib kita di alam kubur seperti apa? Sebetulnya itu adalah waktu yang tepat untuk kita tafakur. Tapi yang terjadi sebaliknya, wah kita malah ngobrol, ngopi. Bahkan kalau yang mati meninggalkan istri yang cantik, masih muda, wah sok pi obrolan rada anyar ya. Mantep. Pak Dewan bilang betul cenah, pengalaman. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan sangat bersedih ketika melihat kuburan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Utsman, Rasul pun pernah bersabda, ma ra'aitu manzaron illa wal qabru afdha'u minhu. Tidaklah aku melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan alam kubur. Karena Pak, kalau kita mengalami kiamat,
maka sungguh kita mengalaminya bersama orang-orang banyak. Begitu pula ketika nauzubillah kita masuk neraka, kita pun akan masuk neraka bersama orang-orang yang banyak. Saking banyaknya penduduk neraka, sampai-sampai Allah bertanya, hal mim mazid, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Kata neraka, tidak wahai Tuhanku, walaupun banyak orang yang masuk ke dalam diriku, ke dalam neraka, tapi sungguh tempat neraka masih lebih luas daripada banyaknya orang-orang yang masuk neraka. Makanya Allah bertanya, hal mim mazid, mau ditambah? Ya. Artinya di dalam neraka banyak orang. Ketika kita masuk neraka, nauzubillah, kita pun akan, jangan deh ya. Orang ketika orang masuk neraka, dia akan masuk neraka bersama orang-orang lainnya. Tapi ketika kita masuk kubur, maka sungguh di kubur itu tidak ada satupun orang yang mau menemani. Jangankan tetangga, kawan, sahabat, anak istri pun tidak mau menemani kita di alam kubur. Bapak mau nggak istri meninggal dunia, bapak ikut nemenin tuh di dalam? ya nggak usah lama-lama, seminggu aja, pasti nggak mau. Ya. Sama seperti anak istri kita meninggal dunia, tidak ada yang mau ikut dengan kita masuk liang kubur, Pak. Karena ketika itu semua orang sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya ketika di dunia. Titik sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu betapa mengerikannya alam kubur. Sampai-sampai Sayyidina Utsman bin Affan yang ketika mendengar tentang hari kiamat, tentang neraka tidak pernah menangis, tapi ketika mendengar tentang alam kubur, beliau seketika menangis sejadi-jadinya.